warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai ya. Latihan soal dan pembahasan penilaian harian 1 kelas 2 pelajaran 1 Nabi Muhammad teladanku. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nomor 1, nama ayah Nabi Muhammad adalah titik-titik. A. Abu Lahab, B. Abdullah, C. Abdul Muthalib. Jawabannya adalah B. Abdullah. Kemudian nomor 2, nama ibu Nabi Muhammad adalah A. Khadijah, B. Fatimah, C. Aminah. Kalau Khadijah itu siapanya anak-anak? Ya, Khadijah itu istrinya. Kemudian Fatimah itu putrinya. Jadi ibunya adalah C. Aminah. Lanjut nomor 3. Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama di gua titik-titik. A. Hira, B. Nur, C. Sur. Gua Hira. Nah, di Gua Hira ini Nabi menerima wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Lanjut nomor 4. Sifat Nabi Muhammad yang berarti menyampaikan adalah A. Tabligh, B. Fatonah, C. Amanah. Apa anak-anak jawabannya? Jawabannya adalah tabligh. Fatonah artinya? Fatonah artinya cerdas. Kemudian amanah artinya dapat dipercaya. Lanjut nomor 5. Nabi Muhammad selalu menjaga amanah yang berarti A. Jujur, B. Dapat dipercaya, C. Cerdas. Sesuai dengan nomor 4 ya. Amanah artinya dapat dipercaya. Lanjut nomor 6. Sifat sidik berarti A. Jujur, B. Dapat dipercaya, C. Cerdas. Kalau dapat dipercaya tadi amanah. Kalau cerdas tadi apa? Fatonah. Jadi yang berarti sidik apa anak-anak? Iya, A. Jujur. Kemudian nomor 7. Teladan yang baik adalah arti dari A. Khatamul Anbiya, B. Al-Mustafa, C. Uswatun Hasanah. Khatamul Anbiya ini artinya nabi penutup atau nabi terakhir ya. Kemudian kalau Al-Mustafa ini adalah manusia yang terpilih. Kemudian Uswatun Hasanah, nah ini dia teladan yang baik. Kalau Khatamul Anbiya tadi nabi penutup para nabi dan rasul. Jadi jawabannya adalah Uswatun Hasanah. Lanjut ke nomor 8. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal titik-titik Rabiul Awal. A. 10, B. 11, C. 12. Ayo, tanggal berapa? Ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau tahunnya tahun apa anak-anak? Tahun gajah ya, ingat-ingat. Kemudian lanjut ke nomor 9. Semua orang percaya kepada Nabi Muhammad karena memiliki sifat A. Berani, B. Kaya, C. Jujur. Biasanya kalau dipercaya itu memiliki sifat apa anak-anak? Ya, jujur. Kemudian lanjut nomor 10. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia titik-titik tahun. Berapa tahun anak-anak?
A. 30, B. 40, C. 20. 40 tahun. Kalau Nabi menikah bersama Khadijah umur berapa anak-anak? Umur 25. Oke, kita lanjut nomor 11 ya. Salah satu sifat Nabi Muhammad yang harus kita teladani adalah A. Pendiam, B. Malas, C. Jujur. Yang mana anak-anak? Ya, sikap jujurnya ya. Kemudian nomor 12. Gelar Al-Amin artinya A. Memberi keamanan, B. Dapat dipercaya, C. Baik hati. Nah, Al-Amin ini artinya adalah dapat dipercaya, atau Nabi mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Kemudian nomor 13. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abu Lahab, Abdullah, Abdul Muthalib. Siapa anak-anak? Kalau Abu Lahab ini pamannya. Kemudian Abdullah ini adalah ayahnya. Abdul Muthalib ini adalah kakeknya. Jadi jawabannya adalah C. Abdul Muthalib. Kemudian nomor 14. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama ... Abu Thalib, Abu Lahab, Abdul Muthalib. Nah, Abu Thalib ini pamannya. Abu Lahab ini juga pamannya. Sementara kalau Abdul Muthalib tadi apanya anak-anak? Kakeknya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah Abu Thalib. Nah, di sini yang mengasuh Nabi Muhammad itu adalah Abu Thalib. Abu Lahab ini juga pamannya, akan tetapi tidak mengasuh Nabi Muhammad. Kemudian nomor 15. Nabi Muhammad wafat di kota A. Mesir, B. Mekah, C. Madinah. Di mana anak-anak? Di Madinah. Ya. Kemudian kalau untuk lahirnya di Mekah ya. Sementara kalau untuk wafatnya, meninggalnya itu di Madinah. Kemudian nomor 16. Nabi Muhammad memiliki gelar Khatamul Anbiya, yang artinya tadi sudah penutup Nabi dan Rasul, manusia terpilih, teladan yang baik. Jawabannya adalah ya, penutup Nabi dan Rasul. Kalau manusia terpilih tadi Al-Mustafa. Kemudian kalau teladan yang baik tadi Uswatun Hasanah. Oke, lanjut nomor 17. Nabi Muhammad selalu bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan, perkataan saja, perbuatan saja. Kira-kira yang mana anak-anak? Ya, sudah pasti perkataan dan perbuatan. Nomor 18. Lawan dari jujur adalah diam, dusta, benar. Lawan katanya berarti kebalikannya ya anak-anak. Jujur itu lawannya adalah dusta. Dusta atau bisa juga disebut dengan apa? Bohong. Oke, lanjut nomor 19. Jika berjanji maka harus ... Kalau berjanji diapakan anak-anak? A. Dilupakan, B. Dihianati, C. Ditepati. Tentu saja kalau berjanji itu harus ditepati. Lanjut nomor 20. Saat kamu menemukan uang di halaman sekolah, yang kamu lakukan adalah A. Membeli jajan, melapor pada guru, C. Menyembunyikannya. Kira-kira apa nih yang anak-anak lakukan? Jadi anak-anak, uang yang jatuh di halaman sekolah itu bisa jadi uang punya teman anak-anak, bisa jadi punya bapak ibu guru, ataupun juga orang yang lewat. Nah, uang tersebut adalah hak orang yang kehilangan uang, bukan hak kita sebagai yang menemukan ya. Nah, jadi kewajiban kita itu adalah mengumumkannya. Jadi melaporkan kepada guru supaya diumumkan
Dan supaya diketahui siapa yang sudah kehilangan uang, sehingga uang tersebut nantinya bisa kembali kepada yang berhak menggunakannya ya. Nah, jadi sebagai anak yang baik, tentu saja yang paling tepat untuk kita lakukan adalah melaporkannya kepada guru. Oke, bukan membelikan jajan atau menyembunyikan ya. Ingat, itu bukan hak kita. Lanjut ke nomor 21. Di bawah ini adalah keuntungan sifat jujur, kecuali berarti yang bukan keuntungannya ya anak-anak. Dicintai Allah dan Rasul, ini keuntungan. Kemudian beruntung, ini juga keuntungan. Nah, dijauhi teman. Jadi, yang keuntungan sifat jujur kecuali itu adalah dijauhi teman. Kalau jujur, tentu saja akan banyak temannya ya. Kemudian nomor 22. Sifat wajib Rasul, yakni sidik. Sidik artinya apa anak-anak? Jujur, benar, amanah artinya dapat dipercaya, tablik menyampaikan, dan titik-titik. Apa satunya? Ya, fatonah, cerdas. Untuk kitman dan baladah ini adalah sifat mustahil atau kebalikan dari sifat wajib ya. Ini nanti akan kita pelajari di tingkat berikutnya. Nomor 23, di bawah ini adalah kerugian sifat bohong, kecuali dibenci Allah dan Rasul. Beruntung, dijauhi teman. Kerugiannya apa anak-anak ya? Nah, kerugiannya adalah kecuali beruntung. Kemudian nomor 24, dalam berdagang, Nabi Muhammad selalu bersikap titik-titik. A. Curang, bohong, jujur. Ya, jelas ya anak-anak, jujur. Kemudian nomor 25, manusia terpilih adalah arti dari, tadi sudah ya, Al-Mustafa, manusia yang terpilih. Kalau Al-Amin itu dapat dipercaya, dan Khatamul Anbiya itu artinya penutup para nabi dan rasul. Alhamdulillah 25 soal sudah kita bahas ya anak-anak. Silahkan dipelajari, silahkan disimak. Kemudian nanti anak-anak silahkan untuk mencoba mengerjakan penilaian harian 1 kelas 2 pelajaran 1 Nabi Muhammad SAW teladanku yang sudah Bu Winda bentuk dalam format Google Formulir ya. Nah, jadi silahkan anak-anak cek di kolom deskripsi. Di sana sudah Bu Winda cantumkan link Google Quiz-nya. Untuk soalnya sudah Bu Winda setting secara acak ya. Nah, jadi nanti tidak akan urut mulai dari nomor 1 sampai 25, namun akan muncul secara acak. Silahkan dikerjakan, kerjakan dengan teliti, dan nanti lihat skor anak-anak berapa. Lihat anak-anak dapat nilai berapa. Nah, kalau sudah dapat nilai, silahkan cantumkan nilai anak-anak di kolom komentar ya. Winda tunggu. Alhamdulillah, pembahasan kita sudah selesai. Winda mohon maaf bila mana terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembahasan kita kali ini dengan doa penutup majelis bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.